Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristumita Mei Putri. Di sini saya akan menampilkan sebuah video keterampilan mengajar sebagai pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan mengajar. Saya mencoba menampilkan cara mengajar jarak jauh menggunakan Microsoft Teams dengan Scientific Learning sebagai model pembelajarannya. Dengan materi listrik statis yang dijelaskan melalui peta konsep berikut ini. Dengan tampilan Merdeka Belajar, RPP terkait listrik statis dapat dilihat di sini dari A. Kompetensi belajar dan tujuan belajar, kegiatan belajar, dan penilaian yang tertera. Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya di pagi yang alhamdulillah cerah ini? Walaupun di rumah masing-masing, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya di rumah. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai ya. Nah, sebelum mulai lagi kita belajar hari ini, Ibu absen dulu boleh ya? Di sini ada yang tidak masuk. Sepertinya ada 2 orang yang belum bisa masuk ya. Siapa aja ya? Ada Nia, Bu. Oh, Nia. Bagaimana kabarnya? Dia sakit atau izin? Izin, Bu. Walah. Nanti surat izinnya tolong berikan ke Ibu ya. Satu orang lagi siapa ya? Kukuh ya? Iya, Bu. Kalau Kukuh bagaimana kabarnya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, nanti Ibu yang hubungi ya Kukuh untuk mengetahui kabar Kukuh. Oke, baik. Untuk PR minggu lalu tentang listrik searah, apakah ada kesulitan? PR minggu lalu? Kalau sudah selesai semua, boleh dikumpulkan ya ke depan sini sebelum kita mulai belajarnya lagi. Baik, Bu. Oke, minggu ini kita masih berhubungan dengan listrik. Dan semoga hubungan kita dengan listrik akan baik-baik saja ya ke depannya. Jangan pusing-pusing ya kalian. Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dengan subbab muatan listrik serta hukum Coulomb. Berbicara tentang listrik statis, dari namanya saja kita sudah tahu ya, listrik statis. Statis artinya diam. Apakah listrik itu bisa diam? Menurut kalian bagaimana? Bisa. Bisa, oke. Ada lagi pendapat yang lain? Terima kasih ya Iqbal atas pendapatnya. Oke, kita akan bahas hari ini tentang listrik. Coba. Nah, masih ingat nggak kalian tentang pelajaran di kimia tentang atom? Bagaimana? Di struktur atom itu ada banyak ya. Ada proton, elektron, neutron, posisi. Kali ini kita akan bahas tentang proton dan elektron saja yang memiliki muatan positif dan muatan negatif saja. Elektron yang bermuatan negatif dan proton yang bermuatan positif. Oke. Nomor atom adalah jumlah proton atau elektron dalam satu atom netral. Nah, ion positif atau proton yaitu atom yang kehilangan melepaskan satu atau lebih elektron. Sedangkan ion negatif yaitu atom yang kelebihan atau menerima satu atau lebih proton. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Benda tidak bermuatan disebut benda netral. Maksudnya muatannya ini sama, muatan positif dan muatan negatifnya sama. Kemudian benda yang bermuatan negatif
Maksudnya jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Benda ini disebut muatannya negatif. Dan sebaliknya, benda yang bermuatan positif berarti jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Sampai sini paham ya? Oke, muatan listrik nih. Jembatan antara muatan listrik dan listrik statis. Jumlah aljabar dari semua muatan listrik dalam setiap sistem tertentu adalah konstan. Maksudnya bagaimana? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, listrik itu tidak diam, tidak bisa diam ya Iqbal. Dia tetap bergerak, dia selalu bergerak. Tetapi diam yang di sini maksudnya adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu di suatu benda, tetapi tidak mengalir. Artinya statis. Di sini listrik tidak mengalir atau diam. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Atau definisi lain dari listrik statis, yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Nah, ini salah satu gambar petir ya, salah satu fenomena kelistrikan. Kita lanjutkan ya. Dua benda bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak. Dan dua benda bermuatan sejenis akan menarik. Nah, seperti ini. Ada dua buah muatan yang bagian atas. Itu ada positif dan positif. Muatannya sejenis kan, dia akan saling tolak-menolak. Nah, sedangkan gambar yang di bawahnya, muatan yang berlawanan, yaitu ada positif dan ada negatif, akan saling tarik-menarik. Muatan listrik pada benda, muatannya tidak berpindah. Selama ada daya yang dapat memindahkannya. Jadi kalau bendanya diam, atau misalkan muatannya diam aja tanpa disentuh, tanpa diberikan daya, dia akan diam. Tetapi kalau misalkan diberikan satu daya, dia akan memindahkan muatan-muatan tersebut atau muatannya bisa bergerak. Benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa aliran listrik atau benda-benda tersebut bisa membuat bergerak tanpa menggunakan listrik. Hal ini disebut dalam listrika seperti gambar sebelumnya ya. Di sana ada petir yang dihasilkan oleh awan mendung. Nah, kenapa mereka dapat bergerak padahal tidak ada sumber listrik? Masih ingat materi di awal tadi tentang atom? Seperti ini ya. Listrik statis terjadi karena adanya perpindahan elektron. Benda menjadi bermuatan karena elektronnya berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Coba perhatikan kotak PPT ini. Kalau misalnya kotak kuning dan kotak biru ini yang sama-sama memiliki muatan, jika tidak didekatkan, tidak akan terjadi pergerakan antara muatan. Tetapi jika didekatkan, muatannya akan bergerak. Coba perhatikan gambar kotak yang bagian bawah itu. Ada pergerakan muatan ya, yang positifnya yang sebelumnya ada di bagian atas, dan kotak yang di bawah ini muatan positifnya di dekat muatan negatif yang kotak biru ya. Jelas kan ya? Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan satu gejala fenomena alam tentang kelistrikan. Coba kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 orang dalam satu kelompok untuk berdiskusi. Nah, diskusi akan dilakukan setelah Ibu tampilkan video yang akan kalian analisis. Diskusi bisa dilakukan melalui WA ya atau media chat lainnya. Ibu nanti beri waktu selama 3 menit untuk kalian berdiskusi. Selamat menonton. Tentang bagaimana awan terbentuk seperti gambar yang tadi ya. Coba perhatikan ya. Jangan lupa subscribe channel kami dan klik juga icon belnya agar kalian selalu mendapatkan update informasi kesehatan terbaru dari channel kami. Ketika berjalan membantu
bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu selesai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat hal ini akan mengakibatkan terjadinya Oke, maaf ya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video ini? Oke, hasil diskusinya disampaikan melalui perwakilan ya. Kelompok 1 bagaimana? Bu, saya mau jawab. Oke, silahkan Elda. Menurut saya, petir bisa menjadi awan itu karena mereka saling bergesekan satu sama lain. Nah, terus setelah pergesekan, melahirkan elektron bebas yang kemudian terkumpul dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar ke permukaan bumi. Baik, bagus sekali ya pendapat Elda ya. Terima kasih Elda. Ada pendapat lain yang bisa menjelaskan? Nah, ini ada sebagai tambahan dan sebagai review, ada bahan-bahan dalam muatan listrik ini dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Dan ada bahan di antara keduanya, yaitu semikonduktor. Nah, konduktor di sini bahan yang dapat memindahkan muatan listrik. Nah, kalau misalkan dalam gambar ini contohnya tembaga ya sebagai konduktor atau penghantar listrik. Kemudian isolator itu bahan yang tidak dapat memindahkan muatan listrik. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, isolator itu sebagai pengaman ketika kita misalkan memegang kabel atau misalkan ketika kita memasak ya dengan menggunakan wajan, biasanya itu bagian gagangnya ada plastiknya ya atau isolator yang untuk membuat kita aman dari penghantaran panas ya. Kalau di sini penghantaran listrik, muatan listrik. Kemudian ada semikonduktor, itu material yang memiliki sifat di antara konduktor dan isolator. Kemudian di sini ada sedikit praktikum kecil. Di sini bisa dilihat ya. Ada alat dan bahannya. Sebenarnya di sini praktikumnya sederhana. Kalian bisa menggunakan balon dengan kain wol, atau bisa menggunakan penggaris dengan rambut. Kemudian nanti bisa menggunakan potongan kertas, atau bisa menggunakan sisir langsung dan menggunakan potongan kertas. Kalau misalkan kalian di rumah adanya menggunakan penggaris dan potongan kertas saja, itu juga sudah cukup bagus ya. Di sini cara kerjanya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Jika kalian memilih penggaris dan potongan kertas, siapkan penggaris dan potongan kertas. Kemudian penggaris bisa digosokkan ke rambut atau misalkan kain wol. Kemudian agak lama digosoknya, kemudian penggarisnya bisa ditempelkan ke potongan-potongan kertas. Nah, kalian bisa lihat apa yang terjadi di sana. Di sini ada yang bisa mempraktekkan praktikum sederhana ini. Iqbal bisa mempraktekannya, Bal? Bisa sepertinya, Bu. Oke. Bentar ya. Jadi ini ada kertas sama penggaris. Ketika dia digosokkan ke kepala misalkan,
maka ada terjadi perpindahan gitu. Tapi nggak terlalu kelihatan sih kalau Apa dari sini. apa kertasnya ikut terangkat, Bal, ke penggaris? Ya, kertasnya ikut terangkat sedikit tapi. Oke, sedikit ya. Oke, terima kasih banyak ya Iqbal, sudah Ya, cukup. Nah, sama-sama. teman-teman bisa memperhatikan ya tadi praktikum yang dilakukan oleh Iqbal sederhana, tapi ada penjelasan yang cukup untuk listrik statisnya ya. Apa yang terjadi pada potongan kertas di kegiatan yang Iqbal lakukan tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Potongan kertasnya bagaimana setelah ditempelkan kepada penggaris? Menurut kalian seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Potongan kertasnya tadi sedikit terangkat ya di penggarisnya Iqbal ya, teman-teman ya. Iya, Bu. Oke. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut kalian, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ibu, saya mau baca. Saya, Bu. Oh, Oh iya, udah. Miftah, silakan. Ya. Bagaimana, Miftah? Oh ya, ini Bu, penggaris dan rambut awalnya bermuatan netral. Kemudian penggaris digosokkan ke rambut dan elektron yang ada pada rambut menempel pada penggaris. Penggaris yang kelebihan muatan elektron akan membuang elektron atau menyamakan elektronnya dengan muatan positif dari kertas, sehingga muatan positif atau proton pada kertas tertarik ke penggaris, Bu. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih ya Miftah, penjelasannya sangat luar biasa, bagus sekali. Jadi, apakah kalian bisa menangkap konsep dari listrik statis di situ? Pertama, misalkan penggaris dan rambut awalnya netral. Tidak ada perlakuan yang diberikan kepada penggaris ataupun rambut di situ ya. Muatannya netral dan diam. Atau muatannya tidak bergerak. Nah, kemudian penggarisnya digosok-gosok ke rambut. Yang terjadi adalah elektronnya bergerak. Elektron siapa? Elektron dari rambut pindah ke penggaris ya. Gitu kan? Karena ada interaksi atau ada sentuhan pada penggaris dan rambut. Kemudian ini seperti awan ya, penggaris seperti awan yang tadi, karena terjadi gesekan, kemudian penggaris kelebihan muatan elektron di sini maksudnya, seperti awan tadi, kelebihan muatan elektron, sehingga terjadi beda potensial. Kemudian akhirnya penggaris ini menarik potongan kertas ya untuk menetralkan kelebihan elektron yang terjadi pada penggaris tersebut. Sama seperti konsep pada petir tadi ya, bedanya skalanya lebih kecil. Kalau misalkan penggaris, sedangkan petir skalanya lebih besar. Seperti itu. Paham kan ya teman-teman, anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, terima kasih. Nah, di sini juga ada cara membuat benda bermuatan listrik. Nah, ini seperti tadi yang Iqbal telah lakukan dengan cara penggosokan. Di sini ada bahan-bahan yang bisa dilakukan percobaannya, misalkan kaca dan kain sutra, mistar plastik atau dan kain wol, sisir dengan rambut manusia, penggaris mistar atau dengan rambut manusia, balon dengan kain wol, ebonit dengan kain wol. Nah, di situ ada hasil, kemudian ada prosesnya juga, bisa kalian lihat ya. Jelaskan ya gambarnya ya. Kemudian ada konduksi. Mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik. Nah, seperti pada gambar tersebut. Kemudian ada induksi, yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan mendekatkan benda ke penghantar yang dinamakan
elektroskop. Seperti gambar, coba kalian bisa lihat gambarnya ya. Jelaskan ya gambarnya ya. Oke, kita Jelas. lanjutkan ya. Kita di sini membahas muatan listrik lagi, tetapi kita bahas muatan listrik secara lebih dalam. Nah, muatan listrik disimbolkan dengan Q atau Q ya. Dalam satuan SI, muatan listrik disimbolkan dengan C atau kolom. Satu kolom adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam 1 detik bila arus tetap sebesar 1 ampere terdapat pada kawat tersebut. Nah, jika diformulasikan seperti ini, Q sama dengan I dikali T. Q sebagai muatan dengan satuan kulom, I sebagai arus listrik dengan satuan ampere, dan T atau time sebagai waktu dengan satuan sekon. Nah, muatan ini yang terpenting sebagai catatan untuk kita semua. Muatan satu elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 9 kulom. Ini akan sangat digunakan untuk kita belajar muatan listrik ini dengan listrik statis. Sebagai pembuka, muatan listrik akan selalu berhubungan dengan listrik statis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika bernama Charles Augustin de Coulomb. Ia melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, di sini gaya disimbolkan sebagai F, yang dilakukan oleh suatu muatan listrik pada muatan titik lainnya bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Nah, seperti ini. F atau gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R kuadrat dan berbanding lurus dengan perkalian antara dua muatan. Nah, keterangannya bisa kalian lihat di sini ya. K itu sebagai konstanta Coulomb, nilainya 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, atau bisa dibulatkan ya dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada itu ada permitivitas bahan atau permitivitas medium. Nah, kalau misal biasanya kita gunakannya konstanta Coulomb saja. Tapi jika diberitahukan nilai permitivitas suatu bahan, maka kita akan menggunakan ini sebagai permitivitas suatu bahan yang digunakan. Nanti biasanya dijelaskan atau diterangkan permitivitas bahannya berapa. Nanti kita bisa mengalikannya di situ ya sebagai konstanta Coulomb-nya. Oke, kita lanjutkan. Biasanya saat menghitung dengan menggunakan hukum Coulomb, tanda muatan diabaikan. Tanda muatan diabaikan, tapi di arah gaya dibentuk berdasarkan gambar. Gayanya ditarik-menarik atau tolak-menolak, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Di sini positif bertemu dengan negatif akan saling tarik-menarik, dan negatif bertemu dengan negatif akan tolak-menolak karena dia sejenis. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada bagian tengah ini. Gaya pada muatan Q1, kelihatan tulisan Q1-nya? Dipengaruhi oleh muatan Q2. Maka di situ gayanya dituliskan dengan F12 atau gaya pada muatan 1 diakibatkan oleh muatan 2. Paham ya? Jadi tanda minus dan tanda negatif. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Jadi tanda minus dan tanda positif di sini sebagai penentu arah ya. Apakah dia saling tarik-menarik ataukah saling tolak-menolak. Tetapi ketika kita menghitungnya menggunakan rumus sebelumnya, tidak usah diikutkan. Jadi positif dan negatif hanya sebagai penentu arah saja. Nah, di sini coba kita lihat. Oh, ada contoh soal. Dua muatan masih nilainya 0,05 mikrocoulomb dipisahkan pada jarak 10 cm. Nah, di sini diketahui ya, besar muatan Q1 dan Q2 sama-sama 0,05 mikrocoulomb.
dua muatan ya, dua muatan titik, berarti Q1 dan Q2-nya 0,05 mikrokulom. Tadi kita tahu ya keterangan pada rumus gaya listrik satuan muatan itu kulom ya. Kalau di sini mikrokulom berarti harus diubah ya jadi kulom. Kemudian jarak antara keduanya 10 cm. Kita harus ubah menjadi meter. Pertanyaannya, besar gaya yang dilakukan oleh satu muatan terhadap muatan lainnya. Itu yang bagian 1. Bagian 2-nya jumlah satuan muatan dasar pada masing-masing muatan. Nah, rumusnya sama ya seperti sebelumnya. F sama dengan K, Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini adalah rumus gaya Coulomb. Nah, di sini konstantanya kita menggunakan 8,99 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan muatan 1 dan muatan 2, 0,05. Nah, mikro di sini kita ganti dengan dikalikan dengan 10 pangkat min 9, jadilah dia Coulomb. Kemudian jaraknya tadi yang 10 cm sudah diubah menjadi 0,1 meter, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton. Kemudian bagian B-nya tentang satuan muatan, ini persatuan muatannya ya. Berarti, nah ini dia. N sama dengan Q dibagi E. Q-nya ini sebagai muatan yang sebelumnya telah dijelaskan, 0,05 kali 10 pangkat 9 Coulomb. Dan E ini muatan elektron yang sebelumnya juga telah Ibu jelaskan ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dihasilkanlah satuan tiap muatan pada soal ini 3,12 kali 10 pangkat 11. Oke, paham ya? Ada yang kesulitan di sini? Atau ada yang membingungkan? Tidak, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Contoh soal nomor 2. 3 muatan tersusun seperti pada gambar. Ini dia gambarnya. Jarak antara muatan 3 cm. Muatan. Di gambar terlihat jelas ya, antar muatannya 3 cm, 3 cm ya. Terletak, muatan negatif terletak di tengah-tengah muatan 1 dan muatan 3. Besar muatan sudah tertulis pada gambar. Q1 2 mikrokulom, Q2 1 mikrokulom, dan Q3 3 mikrokulom. Besar gaya yang dialami oleh muatan 2 adalah, coba kita lihat. Nah, gambarnya ini di sini ya. Pertama kita menentukan arahnya dulu. Untuk bagian tengah yang Q2 ini, dia kan diapit dengan 2 muatan positif ya. Berarti muatan negatif ini tertarik kepada muatan positif. Bisa perhatikan ya gambarnya yang panah hijau. Nah, gaya yang disebabkan di sini adalah gaya muatan 2. Coba perhatikan F23 di situ. Gaya pada muatan 2 yang diakibatkan oleh muatan 3. Maka ditulis F23. Jelas gambarnya terlihat? Halo? Kemudian F21. F2, gaya pada muatan 2 diakibatkan oleh muatan 1. Terlihat kan ya? Nah, karena di sini muatan Q3 itu lebih besar daripada muatan Q1, yaitu sebesar 3 Coulomb, sedangkan muatan Q1 2 mikrokulom. Jadi, gaya yang terjadi pada F2 adalah gaya yang terjadi pada F2 diakibatkan oleh muatan 3 dikurangi gaya yang terjadi pada muatan 2 diakibatkan oleh muatan 1. Rumusnya ditulis seperti ini ya, karena ada 2 titik. Sebelumnya, karena ada 3 titik ya, sebelumnya kan hanya ada 2 titik. Nah, seperti ditulisnya. Ada kebingungan sampai sini? Jadi, gaya yang dialami oleh muatan 2 itu diakibatkan oleh 2 muatan, yaitu muatan Q1 dan muatan Q3. Jadi, dibuatlah rumusnya seperti ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Nah, F2. Karena Q2 di sini sama ya, masing-masing diakibatkan oleh Q2. Ini bisa kita rubah ya.
Jadi seperti ini. Kalau dari sampai sini ada yang kebingungan nggak? Paham. Paham ya? Di situ dipecah ya muatan Q3 dengan Q1-nya dipecah, tapi nilainya akan tetap sama dengan rumus yang ada di bagian atas itu. Kalau misalkan kalian agak kebingungan di sini, kalian bisa menggunakan rumus yang bagian atas juga, nanti hasilnya akan sama. Kalau di sini, rumus yang kedua ini, yang bagian bawah ini, dia untuk mempersingkat saja supaya tidak terlalu banyak penghitungannya. Nilainya pasti akan sama kalau misalkan kalian hitung dengan rumus yang bagian atas. Oke, dilanjut. Nah, ini. Kalau di sini kita menggunakan 9 kali 10 pangkat 9 untuk apa? Konstanta Coulombnya sebelumnya 8,99 ya. Ini dibulatkan jadi 9. Kemudian dikalikan dengan muatan Q2. Muatan Q2 tadi di situ 1 mikrocoulomb. Di sini dikalikan untuk jadi coulomb saja tanpa mikro. Jadi 10 pangkat min 6. Kemudian Q3 dikurangi Q1, 3 dikurangi 2, dikali 10 pangkat min 6, dibagi dengan kuadrat jarak 3 cm, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah F2 sama dengan 10 Newton. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal latihan. Sebuah partikel bermuatan Q3 dengan muatan plus 5 mikrocoulomb. Diletakkan di tengah antara partikel bermuatan Q1 min 9 dan Q2 min 4 yang berjarak 50 cm seperti pada gambar berikut. Gaya yang dialami oleh Q3 adalah, ada yang bisa jawab? Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Caranya ini sama seperti contoh soal sebelumnya. Seperti ini ya. Sama ya dia bentuknya kan? Iya, Bu. Cuma angkanya saja yang berbeda. Nah, coba kalian pasti bisa. Ayo, semangat. Kalau ada yang sudah, bisa tolong angkat tangannya. Atau bisa langsung jawab di sini hasilnya berapa. Saya sudah, Bu. Wah, iya Griselda. Silahkan jawabannya berapa? Saya dapatnya itu F totalnya sebesar 4,5 Newton. Arahnya itu ke kiri. Oke, terima kasih ya Griselda. Anak-anak lain ada yang bisa bantu jawab? Atau ada yang memiliki jawaban lain? Oke, berarti kita langsung lihat jawabannya saja ya. Ini soal latihan. Coba lihat ke kotak yang merah itu ya, bagian bawah. Jawabannya 4,5 Newton dengan arah ke kiri. Jawaban Griselda tadi betul ya. Terima kasih Griselda atas bantuan jawabannya. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, tapi ini mengerjakannya dipisah. Kalau kalian misalkan ingin menyatukannya, bisa seperti contoh soal sebelumnya ya, yang F31 ditambah F32, misalkan seperti itu. Kalau di sini dipisah, nanti hasilnya baru ditambah. Sama saja pengerjaannya. Hasilnya pun nanti akan sama. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kesulitan tentang pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Sudah paham. Oke, terima kasih ya. Untuk sebagai penutup, karena waktunya sudah habis, Ibu ingin memberikan kalian sebuah pekerjaan rumah. Coba ya dibuat pekerjaan rumahnya di buku pegangan kalian di halaman 24. Nomor 1 sampai 5 saja tentang hukum Coulomb. Minggu depan kalian bisa kumpulkan ya. Bisa kan ya? Mudah kan? Kalau ada kesulitan bisa nanti di hari sebelumnya kalian bisa menghubungi Ibu bagaimana caranya. Nanti Ibu beritahu, oke? Oke, Bu. Oke, sampai sini. Nah, untuk pelajaran pagi ini ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya tentang pelajaran listrik statis yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Ibu yang menyimpulkan ya. Nah,
Eh, Listrik statis ya bisa terjadi di benda-benda di sekitar kita. Sudah kalian lihat tadi ada misalkan TV gitu ya. Nah, listrik statis ini pasti selalu dipengaruhi dengan sebuah pergerakan atau gesekan atau suatu perlakuan ya. Kalau misalkan dia tidak diberikan perlakuan, maka dia akan tetap statis, diam. Pergerakan atau perlakuan yang memberikan pergerakan pada elektron untuk berpindah atau bergerak, sehingga terjadi muatan listrik dan terjadilah listrik statis sesuai dengan hukum Coulomb. Kalau misalkan dihitung itu bisa terjadi. Oke, sampai sini. Minggu depan kita lanjutkan dengan medan potensi listrik. Masih dengan listrik, semoga kalian selalu sehat ya walaupun di rumah. Tetap olahraga, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih Iqbal atas praktikumnya. Semoga kalian, teman-teman kalian juga bisa memahami listrik statis dengan baik dari praktikum Iqbal. Terima kasih Griselda atas partisipasinya, Miftah juga, dan semua teman-teman yang lain, anak-anak yang lain. Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.